Video kali ini saya membuat vlog tentang Bromo lagi. Karena video sebelumnya banyak yang berkomentar kalau videonya itu minim penjelasan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan jalur ke Bromo dari Malang lebih detail lagi, yaitu tentang jarak, pemandangan sekitar, destinasi wisata sebelum ke Bromo, dan juga kejadian-kejadian yang saya alami ketika ke Bromo. Mohon jangan di skip dan ditonton sampai selesai ya, agar saya harap bisa jadi pelajaran terutama bagi yang belum pernah ke Bromo. Dari kota Malang saya menuju ke timur, yaitu arah Tumpang, ditempuh sekitar 20 km. Pada perjalanan itu saya nggak merekam videonya. Setelah sampai di Tumpang, saya mengisi bahan bakar di SPBU sebelum pasar Tumpang. Nah, SPBU ini adalah SPBU terakhir sebelum ke Bromo. Saran saya untuk kalian yang akan ke Bromo, pastikan bahan bakar kalian cukup atau kalian isi dulu di SPBU ini. Setelah selesai isi, saya lanjut lagi ke arah timur, yaitu ke Kecamatan Poncokusumo. Di perjalanan ini saya ketemu pertigaan, ambil kiri, lalu lurus ada perempatan, kemudian lurus lagi. Setelah perempatan, saya melewati jalan yang cukup lebar dan tidak seramai sebelum perempatan tadi. Jadi bisa sedikit ngebut. Tapi di jalan ini juga harus hati-hati karena dari arah berlawanan juga banyak kendaraan yang ngebut, terutama mobil hardtop. Jadi tetap safety riding ya. Setelah itu saya melewati perkampungan yang cukup padat dan jalannya cukup menanjak. Jadi saya di sini kurangi kecepatan ya agar sedikit lebih sopan. Setelah itu saya sampai di rest area Gubuk Lakah. Nah, karena di sini bisa dibilang rest area terakhir sebelum ke Bromo, saya istirahat dulu di sini untuk istirahat. Di sini juga ada persewaan mobil hardtop juga loh. Untuk harganya mohon maaf saya kurang tahu ya. Bagi yang tahu bisa komen di bawah, kita sharing bareng ya. Setelah selesai istirahat, saya kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ini jalurnya cukup menegangkan ya, karena lebar jalan yang gak terlalu besar dan kanan kiri adalah tebing dan jurang. Setelah berjalan gak sampai 5 menit, saya melewati tempat wisata alam, yaitu Coban Pelangi. Nah, dari sini jalurnya mulai menanjak dan berkelok, jadi harus hati-hati. 5 menit dari wisata Coban Pelangi, saya tiba di Gapura Selamat Datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan di kiri jalan ada lagi tempat wisata, yaitu Coban Bidadari. Nah, dari Gapura tadi sekitar 1 menit perjalanan sampailah di loket masuk Bromo. Untuk harga karcisnya itu ada 3 macam, yaitu karcis masuk Rp25.000 per orang, karcis asuransi kecelakaan Rp4.000 per orang, dan karcis masuk kendaraan roda 2 Rp5.000 per motor. Karena saya berempat dan 2 motor, jadi saya membayar Rp126.000. Nah, harga tersebut adalah harga di hari kerja ya. Jadi kalau untuk akhir pekan saya kurang tahu. Jika ada yang tahu silakan komen di bawah ya. Setelah selesai pembayaran, saya lanjutkan perjalanan dan masih dengan kondisi jalan yang menanjak, sempit, berkelok, kanan kiri tebing dan jurang. Dan dari arah berlawanan banyak kendaraan roda 4 yang pulang dari Bromo juga. Jadi saya harus memberi jalan yang lebih luas dan ada rasa deg-degan sih, karena sebelah kiri adalah jurang. Nah, di sepanjang perjalanan ini saya menemui banyak gazebo yang dibangun agar pengendara, terutama pengendara motor, bisa beristirahat sebentar di sini, mengingat jalur pulang dari Bromo dominan turunan tajam. Jadi saya sarankan bagi kalian yang pulang dari Bromo ke Malang, sempatkan beristirahat di sini agar rem kalian ada waktu untuk pendinginan, mengingat jalurnya menurun dan berbahaya. Setelah tidak lebih dari 10 menit dari loket masuk tadi, saya tiba di Desa Ngadas, desa terakhir sebelum ke Bromo. Di sini saya disuguhi pemandangan yang sangat indah. Kanan kiri perbukitan yang dijadikan kebun, tapi ya masih tetap ada jurang di sisi kanan kiri jalan.
Jadi boleh menikmati pemandangan tapi jaga fokus berkendara. Di perjalanan ini juga saya barengan sama 2 anak mengendarai motor trail. Nah, di sini juga ada momen yang membuat saya emosi ya. Kejadiannya seperti di video ini. Penjelasannya adalah ketika itu si pengendara melaju di jalan tanah, lalu dia tiba-tiba naik ke jalan aspal. Saya kaget dan ban belakang dia nyenggol ban depan saya. Untungnya saya nggak jatuh dan teman saya di belakang nggak nabrak saya. Dan untungnya juga di belakang lagi nggak ada kendaraan lagi. Yang saya herankan kenapa dia tiba-tiba naik ke aspal sedangkan jalan tanah di depannya masih panjang. Dan dia juga nggak minta maaf, cuma diliatin aja sambil jalan terus. Tapi nggak berapa lama kemudian, si dia yang tadi menyenggol saya itu jatuh entah kenapa, karena jarak dengan saya cukup jauh. Dan saya mohon maaf karena nggak saya bantu karena beberapa alasan. Pertama, saya masih emosi dengan dia karena kejadian tadi. Kedua, saya membawa penumpang dan memakai box samping sehingga susah untuk berhenti di situ dan khawatir nanti malah membuat macet. Ketiga, sudah ada temennya, jadi ya sudahlah, lewat saja. Nah, setelah itu saya melewati jalan yang sangat menanjak dan mempunyai tikungan tajam. Kemudian saya sampai di pos persimpangan. Nah, untuk perjalanan selanjutnya akan saya bahas di part kedua. Jadi subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like jika suka dengan video ini. Jangan lupa juga komen kalau kalian ada pertanyaan, kritik atau saran, serta share ke sosial media kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di part kedua.